Halo, apa kabar? Kata orang di samping pria yang sukses ada wanitanya, betul? Iya, nggak mungkin ada pria yang sukses terus ada prianya kan? Itu perlu dipertanyakan. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu saya didampingi oleh wanita yang sangat cantik sekali, Bapak Ibu. Yang akan men-sharingkan, ya sebelum suaminya dulu hadapi dulu istrinya. Saya persilakan kepada istri saya. Selamat siang Jakarta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya berdiri di sini di hadapan Anda semua, Bapak Ibu. Oke, kami berdiri di sini karena kami dipercaya oleh support system kita untuk sedikit men-sharingkan kepada Anda semua mengenai latar belakang kami berdua dan bagaimana awalnya kami menjalankan usaha ini di awal. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ana Irawati. Saya pasangan resmi dari Bapak Abdi Suardin, Bapak Ibu. Jadi kalau di luar sana ada yang ngaku-ngaku pasangan beliau, jangan percaya ya, saya pasangan resminya. Oke, saya dilahirkan dan dibesarkan di kota ini, Bapak Ibu, di bagian timur Jakarta. Kami dari keluarga yang cukup bahagia, cukup harmonis, berkecukupan lah ekonominya. Saya habiskan waktu dari kecil sampai besar di Jakarta, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah D3 saya. Setelah itu saya pindah ke Jogja, saya kuliah di Jogja, saya mengambil jurusan teknik lingkungan di sebuah universitas swasta. Kata orang Bapak Ibu, kalau kuliah nggak sambil pacaran, itu belum kuliah ya. Benar nggak? Saya juga merasakan hal yang sama Bapak Ibu. Saya menemukan cinta saya menemukan belahan hati saya menemukan belahan jiwa saya di Jogja. Saya ketemu dengan Pak Abdi di Jogja Bapak Ibu. Kebetulan kita satu kampus ya dulunya ya. Di sini saya nggak ingin cerita bagaimana awal saya ketemu beliau, tapi kami berhubungan kurang lebih 4 tahun. Saya juga bingung kenapa saya mau dengan beliau ya, kehidupan perekonomian. Iya, ekonomi beliau rendah banget Bapak Ibu, bukan ngepas tapi minus gitu ya. Karena keterpurukan ekonomi, akhirnya beliau memutuskan untuk karena keterpurukan ekonomi, akhirnya menuntut beliau untuk mencari pekerjaan. Memang susah sekali Bapak Ibu ya beliau dulu. Sampai saya ingat, beliau tuh pernah nangis karena tidak pegang uang sepeser pun ya. Akhirnya beliau coba untuk cari pekerjaan. Saya juga sempat menemani ya, untuk melamar di beberapa perusahaan swasta di Jogja dan tidak berhasil. Akhirnya beliau memutuskan untuk join di Tiansi. Nah waktu itu saya negatif sekali Bapak Ibu. Karena apa? Buat saya dulu MLM itu nggak pernah ada yang sukses ya. MLM itu hanya kerjaan orang-orang yang nggak jelas. Dan kebetulan waktu itu saya juga sudah mulai kerja sambil kuliah di sebuah perusahaan konsultan milik Bank Dunia sebagai seorang expert asisten selama 2 tahun. Jadi buat saya MLM itu nggak penting deh buat dibahas gitu, dulu saya bilang kayak gitu. Tapi Pak Abdi maksa saya, beliau bilang ayo saya butuh dukungan kamu untuk join. Akhirnya saya bilang ya udahlah, karena saya sayang beliau, akhirnya saya dukung beliau Bapak Ibu. Saya support beliau, saya doakan beliau, prinsip saya ya sudah, yang penting kamu join aja, kerja aja. Kalau kamu sukses saya juga senang. Akhirnya setelah beliau join, banyak sekali pro kontra terhadap saya Bapak Ibu. Banyak yang bilang saya agak-agak gila, karena saya mau pacaran dengan Pak Abdi, yang notabene mukanya ngepas, dompetnya ngepas, dan jalanin usaha yang gak jelas Bapak Ibu ya. Dulu juga saya bingung kenapa saya mau bertahan dengan beliau. Karena saking kerenya, kere banget Bapak Ibu, kuere banget pokoknya ya. Karena dulu saya selalu makan siang di kantor, jadi setiap malam kita ketemu hanya untuk makan malam. Setelah selesai makan malam, biasanya saya kasih lagi beliau uang 5.000. Mau tahu Bapak Ibu untuk apa? Untuk beliau besok makan siang. Jadi begitu terus, selama bertahun-tahun ya. Jadi kerenya kelihatan banget. Kere banget Bapak Ibu ya. Oke, akhirnya teman-teman saya bilang ngapain kamu terus-terusan di samping beliau. Tapi saya juga bingung, akhirnya saya tetap bertahan. Akhirnya karena saya mampu bertahan waktu itu Bapak Ibu, itu membuktikan sekarang ternyata feeling saya itu benar. Feeling perempuanan saya itu benar. Karena apa? Kalau dulu saya tinggalkan beliau, saya tidak dampingi beliau. Mungkin saat ini saya tidak bisa berdiri di hadapan Anda semua sebagai pemenang, istri pemenang di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, ini Pak Abdi ya sekarang ya. Jadi kalau dalam ruangan ini ada yang mukanya ngepas, terus dompetnya ngepas, jalankan usaha ini Bapak Ibu. Karena 1, 2, 3 tahun ke depan Anda bebas memilih pasangan yang Anda mau Bapak Ibu. Mungkin saya nggak akan berlama-lama berdiri di sini karena sebenarnya stage ini, panggung ini milik orang luar biasa hebat yang ada di samping saya. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda semua lihat,
seorang Abdi Suardin, ini hanyalah 1%-nya beliau. 99%-nya beliau adalah masa lalunya. Dulu beliau tidak dianggap, beliau tidak pernah diperhatikan, bahkan tidak pernah dipandang sebelah mata pun oleh orang lain. Tapi dengan Tiansi dan Unicorn, beliau mau berubah, beliau mau ditolak, beliau mau sakit, dan beliau mau rasakan prosesnya Bapak Ibu. Sehingga kalau orang-orang di luaran sana bilang tidak ada manusia yang sempurna, hari ini saya yang bilang Bapak Ibu, beliaulah orang yang paling sempurna untuk saya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Jakarta, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses bagi kita semua. Itu baru istrinya ya, belum suaminya. Ya. Oke Bapak Ibu, nama saya Abdi Suardin. Ya, saya lahir 30 tahun yang lalu. Wah, kalau laki-laki 30 tahun itu adalah masa keemasan. Iya kan? Yang susahnya kalau 30 tahun belum dapat pekerjaan. Masa kenistaan namanya itu. Ya. Masa keemasan itu punya mobil di atas 500 juta, betul tidak? Punya rumah di atas 1 miliar, betul tidak? Nah, itu masa keemasan. Kalau rumah masih kontrak, piye dong? Itu masa ke apa dong? Masa kemelaratan Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu. Kalau istri saya bercerita kehidupannya menengah ke atas berbanding terbalik dengan saya. Kehidupan saya menengah ke bawah, cenderung miskin. Ya, hampir BLT. Ya, jadi kalau 50 orang di kampung kami yang BLT, bapak saya 51. Ya, hampir BLT. Itu terlalu mendramatisir Bapak Ibu, hiperbola. Ya, nggak seperti itu banget gitu loh kan. Nggak seperti itu banget. Bapak saya pegawai negeri tamatan SMA, ibu saya pegawai negeri juga sama tamatan SMA. Ya. Kenapa Bapak Ibu saya menjalankan bisnis ini? Karena saya terinspirasi dengan bapak saya. Bapak saya pegawai negeri tamatan SMA, pensiun 2006 Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang dia dapat pensiun Bapak Ibu? Yang dia dapat dari pensiun adalah jam dinding dan kalender Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya saya terinspirasi dengan bapak saya. Oh, jangan ketawa Anda Bapak Ibu. Ketawa berarti menghina saya. Ya. Bapak saya itu pegawai negeri Bapak Ibu. 25 tahun mengabdi, dapat Satya Lencana Karang Taruna Praja Muda Karana. Anda bayangkan. Ya. Dikasih pin Bapak Ibu. Kalau kita pakai pin Unicorn, Bapak saya enggak tahu pin apa. Pin Korpri namanya itu. Kasih. Ya, jangan main-main. Justru di situ saya bisa kuliah di Jogja dan kenal Tiansi Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya anak pertama Bapak Ibu dari 4 bersaudara dari Sulawesi sana. Nah, TK, SD, SMP sama SMA itu saya habiskan di Kota Palu. Ya, standar-standar lah Bapak Ibu. Nah, pada suatu saat Bapak Ibu sekalian, saya bongkar kartu aja. Dulu waktu setelah habis SMA saya kepengen sekali. Dulu saya pernah nonton film Perwira dan Kesatria. Di situ kan ada akademi militer, betul tidak? Ya, Akabri. Wah, saya mendaftar Bu, Bapak Ibu. Akabri Bapak Ibu. Anda jangan ketawa lihat badan saya seperti ini dong. Maksudnya ini badan saya sekarang Bapak Ibu. Ya, kalau Anda lihat dulu saya proporsional. Sispek. Iya, benar. Mendaftar jadi Akabri Bapak Ibu. Karena keluarga kami itu ya keluarga angkatan darat, keluarga kepolisian. Jadi ya saya kepengenan karena om saya di situ, kakak saya di situ, pokoknya paman saya di situ, rata-rata di situ semua. Akhirnya saya melamar. Dan alhamdulillah Bapak Ibu saya tidak lolos di Akabri Bapak Ibu sekalian. Akhirnya tahun kedua saya bingung ini, saya mau lanjut kuliah di mana. Ya pada saat itu teman-teman saya ada yang di Malang, ada yang di Jogja, ada yang di Bandung. Ya, karena biayanya murah, makanya saya merantau ke Yogyakarta. Akhirnya bapak saya bilang, nak, kamu jangan di Palu, kamu jangan seperti bapak. Bapak saya sambil jangan seperti bapak gitu loh ngomongnya. Maksudnya jangan seperti bapak kan dalam tanda kurungnya kan jangan jadi pegawai negeri, betul tidak? Iya kan? Kan enggak, maksudnya ini bapak saya yang bilang loh, bukan saya yang ngomong. Anda boleh telepon bapak saya deh kalau nggak percaya. Beneran, bukan bermaksud untuk nyinggung Bapak Ibu, enggak sama sekali. Bapak saya bilang begini, jangan seperti Bapak. Anda ngerti maksudnya kan? Jangan seperti Bapak berarti jangan jadi. Oh, Anda loh yang ngomong, bukan saya. Nah, kayak gitu. Karena Bapak saya bilang sambil tarik nafas panjang sambil ngerokok. Sambil nyanyi lagunya Rhoma Irama itu Bapak Ibu. Pegawai negeri itu gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Nyanyi kayak gitu, ya. Suaranya paling bagus di situ Bapak Ibu. Dan itulah ungkapan perasaan seorang pegawai negeri Bapak Ibu, ya. Untuk nutupin utangnya ini, dia harus ngutang di sini. Untuk nutupin ngutang segini, dia harus ngutang di sini. Selesai utang ini, dia harus utang di sini. Untuk kuliah anaknya, dia harus utang di sini. Ya habis Bapak Ibu. Begitulah kehidupan Bapak saya berpuluh-puluh tahun dari 78 sampai pensiun. Luar biasa prestasi Bapak saya Bapak Ibu. Ya.
Hebat sekali. Tapi jujur saya heran Bapak Ibu, setelah ada penerimaan pegawai, banyak sekali orang yang ngelamar jadi pegawai negeri. Padahal sudah tahu masa depannya ke depan seperti apa, betul tidak? Saya bingung. Saya nggak tahu Anda bingung atau enggak. Tapi jujur saya bingung Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak saya bilang, pergilah merantau anakku sayang, kamu jangan seperti Bapak. Saya dikasih surat wasiat Bapak Ibu. Setelah saya buka, kalau orang lain Bapak Ibu ke kuliah itu langsung dilengkapin komputer, TV, segala macam, motor. Kalau saya Bapak Ibu surat wasiat tok, surat wasiat. Pas saya buka Bapak Ibu, jagalah kesehatan nak. Jagalah kesehatan. Akhirnya saya merantau ke Yogyakarta Bapak Ibu, ya Yogyakarta. Ya, saya merantau di Yogyakarta. Ya standar-standar lah Bapak Ibu. Kehidupannya biasa-biasa aja. Kos kampus, kos kampus, kos kampus, kos kampus demo, kos kampus demo. Ya, seperti itulah kehidupan saya Bapak Ibu, ya, kehidupan saya di kampus ya, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan. Ya, kalau sekarang kami rubah karena ada 8 bintang 8, ada 4 penerima Mercy. Jadi STTL kita ganti Sekolah Tinggi Tiansi loh. Orientasi sukses saya Bapak Ibu itu 2,5 juta. Kalau 2,5 juta saya kerja di konsultan, saya punya motor Vespa 1, saya punya TV 14 inch 1, saya tinggal di kontrakan, saya hidup dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan itulah keluarga, itulah arti sukses bagi saya. Itulah arti sukses bagi saya Bapak Ibu. Saya tidak pernah terpikirkan untuk punya Mercy, untuk punya rumah segini, untuk ini segala macam. Saya nggak pernah terpikirkan untuk seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya jadi makanya STD aja lah, standar aja. Pas lagi getol-getolnya Bapak Ibu kuliah ini, ya lagi getol-getolnya kuliah, akhirnya datanglah dia adik kelas saya dari SMA udah adik kelas saya, ya dia datang senyum-senyum aja masuk ke kamar saya terus dia bilang. Tak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi ngapain? Ini nyusun skripsi. Wah, dia bawa buku biru Bapak Ibu. Saya nggak tahu itu apa, tapi tulisannya itu TIENS, proposal TIENS. Nah kayak gitu tulisannya. Tapi saya nggak ngerti. Saya kira itu apa Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dia duduk, karena dia juga masih baru pada saat itu, nggak berani presentasi saya Bapak Ibu. Ya, nggak berani presentasi saya. Akhirnya dia duduk, dia tawarin, ini rokok isap. Wes. Luar biasa, saya bilang, ini ada angin apa ini? Udah 3 tahun dia nggak pernah bagi rokok dia nih sama saya. Kok sekarang kayak gini gitu loh kan? Ini ada udang di balik batu. Habis itu dia habis bakar rokok, kita bakarin. Wah luar biasa kan? Bakarin lagi Bapak Ibu sekalian. Habis lagi bakar rokok sambil itu langsung dia tanyain, gimana keluargamu? Tumben tanya keluarga Bapak Ibu sekalian. Ya, keluarga aku kan bukan keluarganya Bapak Ibu sekalian. Ngapain ditanya-tanyain? Ya, ini ada maksud nih. Ini ada maksud nih, ini pasti ada maksud. Kalau nggak minjem duit, ya kalau di komunitas kami minjem duit itu mah biasa. Makanya kalau ada teman kita datang, segera out, segera cabut. Karena pasti dipinjamin duit, itu pasti. Makanya ramah-ramah kayak gitu, saya bilang kalau minjem duit ini nggak mungkin. Rokok lengkap gitu loh kan. Mau bayarin makan lagi, dia bilang, udah makan belum? Saya bilang kayak pacar saya aja ini ya. Udah makan belum? Saya bilang belum. Yuk makan yuk kita yuk. Aku nggak ada duit nih, saya yang bayarin. Wah, sambil bawa bukunya itu Bapak Ibu, ambil bawa buku. Cuman karena dia masih baru pada saat itu, jadi dia nggak berani presentasi saya Bapak Ibu. Dia cuman bilang ada bisnis bagus, top nih bisnis, pokoknya top sekali nih. Pokoknya kita ini sudah join dan kita sudah dapat penghasilan di situ. Katanya seperti itu, ya. Padahal baru join. Akhirnya Bapak Ibu, besok dia datang lagi, dia tinggalin buku itu Bapak. Saya lihat gini, saya lihat ada bulet-buletnya. Saya pikir itu molekul atom Bapak Ibu sekalian. Karena kan dulu saya kan di teknik lingkungan, jadi ada pelajaran kimia lingkungan. Ya, jadi itu saya pikir molekul atom, bulat ketemu bulat segala macam. Saya bilang, enggak, kimia saya kok masa saya mau pelajari lagi hal kayak gitu. Ya akhirnya besok dia datang lagi, duduk aja Bapak Ibu, dia duduk tenang, terus dia bilang, kamu udah baca bukunya belum? Saya bilang belum sempat, saya lagi nggarap skripsi nih. Oh iya, besoknya datang lagi, nanyain buku itu terus Bapak Ibu, ya nanyain buku itu terus. Saya bilang, ini buku seberapa penting kah? Ya, seberapa penting buku ini? Nah akhirnya Bapak Ibu, dia memberanikan diri untuk presentasi saya. Akhirnya dia presentasi Bapak Ibu sekalian, dia presentasi perusahaannya dulu masih di 86 negara. Wih, gila ini perusahaan gede nih. Ya, ini perusahaan sangat besar. Ya, akhirnya Bapak Ibu saya pas di presentasi terus diliatin produknya. Saya bilang, oh iya, setiap perusahaan pasti punya produk. Tanda tanya kalau perusahaan itu nggak punya produk sama sekali. Ya, akhirnya Bapak Ibu di produk. Nah, terakhir terus saya tanya, oke, perusahaannya besar. Terus gimana caranya saya cari duit? Ya, karena memang yang membuat saya join di bisnis ini Bapak Ibu kepepet. Itu toh. Saya butuh uang.
Pada saat itu memang saya pengen cari pekerjaan. Ya, pengen cari pekerjaan sampingan apa kek. Ya, asal jangan jadi keamanan atau satpam aja karena nggak cocok. Ya, badannya nggak proporsional lah istilahnya kan. Ya, banyak sekali nanti perampok yang merampok di tempat saya kalau saya jadi satpam. Ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya dipresentasi, terus dia bilang, oke. Saya bilang, bagaimana caranya saya supaya join di bisnis ini? Oh, dia buka. Karena mungkin masih baru, jadi masih kagok-kagok gitu loh Bapak Ibu. Nah, dia bilang, ini kamu join. Wes, bahasanya kan asik sekali, join. Kamu join, bulet. Saya udah agak curiga nih, kok bulet gitu loh kan? Kurikulum vitae kan, atau apa kan, ini kok bulet? Kamu join, bulet. Belanja produk senilai 500.000 atau 2 juta. Wah. Ini kok pakai belanja produk lagi? Udah tahu saya pengen cari pekerjaan supaya nggak ngeluarin duit. Ini disuruh ngeluarin duit lagi. Iya kan? Saya stres lah Bapak Ibu pada saat itu. Kamu join, apalagi dia bilang, kalau kamu bisa mendapatkan orang setarik ini, bintang 3, kamu akan dapat 485.000 rupiah. Saya bilang, stop. Haram. Ya? Ya. Kalau kakak saya mengatakan, Bang Roma Irama mengatakan, haram. Udah saya bilang haram. Karena dia juga masih baru Bapak Ibu, jadi saya bilang ini haram. Kamu dimain-mainin kamu. Kamu masuk ke ini segala macam. Karena dia masih baru, dia juga gini Bapak Ibu. Karena baru join juga. Oh, saya kan kakak angkatan Bapak Ibu. Ya saya kan kakak angkatan, aktivis pula. Nah akhirnya dia bilang, dia gini-gini. Yang terjadi pada saat itu bukan dia yang presentasi, tapi saya presentasi dia Bapak Ibu. Saya mempresentasikan kalau kehidupan itu sangat keras anakku sayang. Kamu itu dibodohin dibodohin oleh sekte-sekte yang gak jelas kamu itu. Ya penganut aliran kepercayaan yang gak jelas sekali. Yang mana ada sukses dalam kurun waktu 3 tahun punya 40 juta per bulan. Yang lebih lucu dia bilang ada tukang panci sukses. Aduh. Wah. Bapak Ibu, siapa yang gak ketawa Bapak Ibu? Dia bilang penjual panci, bisa dibajakan pula, sukses. Terima kapal pesawat. Saya bilang kamu bohong kamu. Berdebah kau kisanak. Ya. Saya bilang. Gak masuk akal Bapak Ibu. Tapi ada orangnya di sini. Makanya saya lihat ke Anda terus. Saya gak berani lihat ke sini kan. Iya. Ya terserah lah konsekuensinya apa kalau turun nanti kan. Ya apa-apa. Yang penting Anda ketawa kan. Iya, awas Anda nggak join, Anda udah ketawa-ketawa. Saya udah mengorbankan diri saya, terus Anda nggak join pula. Satu kata buat Anda Pak, terlalu. Oh ya Bapak Ibu sekalian, ya udah, saya pikir dia insaf Bapak Ibu. Saya bilang, Cam, kamu kuliahlah yang benar. Orang tua udah ngirim uang supaya kamu itu jadi teknokrat, bukan MLM krat. Kamu itu kayak gini, malu. Mau ditaruh di mana? Mau ke orang tua kamu kalau kamu jualan produk. Ya, saya ngomong kayak gitu sama mereka Bapak Ibu, dan dia cuma gini aja. Saya pikir dia insaf Bapak Ibu. Ya, artinya dalam hati saya menginsafkan satu orang ya, yang salah jalan. Maksud saya biar mereka kembali ke jalan yang benar Bapak Ibu pada saat itu. Ya, karena mereka salah arah Bapak Ibu. Ya salah arah, mahasiswa, teknik lingkungan. Udah baunya bau limbah, dicekokin dengan hal-hal yang gak benar seperti itu. Ya, akhirnya saya bilang, ya udahlah, kamu stop aja yang seperti ini segala macam. Tapi saya pikir dia berhenti Bapak Ibu untuk presentasi saya. Besoknya dia datang lagi Bapak Ibu. Bayangin, mau dibilang muka badak. Ya lebih tepatnya dibilang muka aspal lah Bapak Ibu. Datang terus. Sama dengan orang yang mengundang Anda hari ini. Udah diundang 57 tahun yang lalu. Nggak datang-datang. Akhirnya dia tunggu di teras. Anda bilang, ada nggak orangnya? Oh masih ada. Pas presentasi juga seperti itu. Anda tahu akhirnya Anda datang ke ruangan ini sekarang. Berkat kerja keras beliau 3 tahun mengajak Anda. Bayangin. Saya pun seperti itu dulu Bapak Ibu. Akhirnya udah. Besoknya dia datang lagi Bapak Ibu. Tapi besoknya bukan cuma datang sendiri, tapi membentuk koloni. Mau bawa teman Bapak Ibu. Tok tok tok. Assalamualaikum.
Langsung dia bilang sama upline-nya langsung bilang, Don, yang mana yang bilang haram tadi? Ya? Pas saya lagi ngetik, gini kan, langsung dia bilang, itu yang bilang haram tadi. Itu. Saya langsung bilang, kok saya? Langsung dia duduk. Iya kan, harga diri seorang upline, downline-nya diganggu. Iya kan, downline-nya diganggu Bapak Ibu. Ya upline-nya turun tangan. Akhirnya upline-nya turun tangan. Setelah itu terus dia bilang, Don, yang mana yang bilang haram tadi? Itu orangnya. Terus dia duduk di samping, terus dia bilang, kamu bilang bisnis ini haram ya? Iya. Dia bilang, enggak. Saya bilang, haram. Enggak haram. Akhirnya dia tanya sama saya, kamu bilang haram dari segi apa? Ya, saya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Ya, asal bilang haram aja. Iyalah Bapak Ibu, kan aktivis gitu, mempertahankan pendapat. Sekali bilang haram tetap haram, apapun itu. Walaupun halal tetap bilang haram. Masih banyak juga yang seperti itu. Udah bilang ini bisnis, udah lihat Mercy-nya di depan, BMW-nya di depan, tapi masih bilang bisnis ini nggak benar. Ada nggak seperti itu? Ya Bapak Ibu, Mercy, BMW di depan itu dilengkapi alat pendeteksi orang negatif. Hati-hati. Saya kasih tahu sama Anda, beneran serius. Tiansi meluncurkan produk baru, deteksi orang negatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, mobil itu akan bunyi dengan sendirinya kalau Anda masih negatif dengan bisnis ini. Makanya saya minta tolong dengan Anda semua, kalau lewat di situ, Anda gini di mobil itu, saya positif. Harus kayak gitu di mobil. Sekali Anda negatif bunyi. Anda masih negatif, ditabrak sama Mercy itu. Nggak percaya? Coba deh. Jangan dah. Oke, Bapak Ibu, akhirnya udah. Saya bilang ini haram. Terus saya tanya, kamu bilang nggak haram gimana? Terus dia bilang, saya juga nggak ngerti. Berarti kita sama-sama nggak ngerti dong. Ya kan? Sama-sama nggak ngerti, cuman mempertahankan pendapat Bapak Ibu sekalian. Ya nak tahulah dia, downline-nya diganggu gitu loh kan. Tetap saya bilang haram is the best. Ya kami sama istri saya itu kelompok yang menganut haram multi level. Ya, saya kasih tahu sama pacar saya, sekarang istri saya, itu ada yang nawarin kita kayak gini. Pacar saya bilang, di Jakarta itu banyak sekali yang kayak gitu. Nggak ada yang berhasil, nggak ada yang sukses. Akhirnya sudah saya terpengaruh dengan istri saya. Tetapi Bapak Ibu luar biasa sekali, upline saya, sponsor-sponsor saya. Beri aplaus buat sponsor saya tercinta, Bapak Nursam dan Bapak Iwan Palu. Luar biasa sekali, luar biasa. Besoknya mereka datang lagi Bapak Ibu. Ya besoknya datang lagi. Saya tahu udah senyum yang ada di muka mereka itu adalah ya senyum kemenangan bagi mereka, tapi penderitaan bagi saya Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu Bapak Ibu, walaupun mereka nggak nyebutin Tiansi, tapi di jidat mereka itu ketempel Tiansi Bapak Ibu. Jadi saya bilang, pasti ngobrolin Tiansi lagi. Walaupun dia bilang, gimana keluarga, sehat-sehat, nggak usah basa-basi deh. Saya nggak punya duit dan haram, gitu loh kan. Nah, kayak gitu. Terlalu banyak basa-basi Bapak Ibu. Itu sponsor Anda yang undang Anda hari ini. Basa-basinya banyak ya, SKSD, sok kenal sok dekat. Betul enggak? Ya kan? Segala macam. Nah, padahal ada mau loh. Begitu juga dengan upline saya dulu, ada maunya, ya, maunya saya itu. Tapi ngotot, padahal saya sudah bilang bisnis ini haram. Saya bilang haram. Saya bilang ini gak benar bisnis kayak gini, ini segala macam. Saya pengen menjadi seorang teknokrat, bukan MLM krat. Besoknya datang lagi Bapak Ibu. Saya bilang ya Allah, ini udah gak bener ini namanya. Ini pemaksaan kehendak. Diganggu multi level kehidupan saya Bapak Ibu. Hak asasi saya pengen mengadu ke HAM pada saat itu. Ya, diganggu multi level Bapak Ibu. Tiap malam datang Bapak Ibu, tiap malam datang. Sedangkan malam itu adalah jadwal saya pacaran. Anda bayangkan, keganggu lagi pacarannya saya Bapak Ibu sekalian. Bukan masalah pacarannya Bapak Ibu, makan malamnya. Itu intinya. Soalnya saya hidup bergantung dari istri saya pada saat itu. Kalau saya nggak pacaran pada saat itu, saya nggak makan malam lagi Bapak Ibu. Keganggu kehidupan saya. Udah. Akhirnya besoknya datang lagi terus saya bilang, Kisanak. Udah sebel loh. Kisanak, gimana caranya supaya kalian gak datang-datang lagi ke tempat saya? Dia bilang, ini kita akan tidak datang-datang lagi. Tapi ini tiket. Tiket. Vision seminar.
Sok-sokan lagi Bapak Ibu dia. Ini tiket, set. Kalau Kak Abdi datang ke pertemuan ini, setelah pertemuan ini, kami nggak datang-datang lagi. Udah, pas saya itu saya bilang, oke, kalian nggak datang-datang lagi. Padahal saya tahu 50.000 itu adalah uang makan saya 2 minggu. Ya, itu uang makan saya 2 minggu Bapak Ibu sekalian. Tapi udahlah, daripada mereka datang-datang terus, ngelihat mukanya kacamata, yang 1, 2, yang impian, cekokin impian. Mama kamu, ibu kamu, ikan lohan kamu, segala macam. Dicekokin seperti terus, saya bilang ini apa-apaan ini? Seperti itu Bapak Ibu, ya udah. Akhirnya dia bilang ini tiket. Ya udah, karena kan IMF saya kan istri saya, pacar saya. Jelek-jelek baik seperti ini Bapak Ibu, saya pun punya harga diri, betul enggak? Ya kan? Kalau saya punya pacar saya yang harus membayarkan saya apapun. Iyalah. Loh. Saya ini laki-laki, toh Anda lihat kan? Saya ini laki-laki, saya ini penanggung jawab. Masa saya lagi yang harus bayar makan? Itu nggak benar Bapak Ibu. Udah pacaran, masa saya yang harus bayar makan? Ini bukan minum air susu ibu ini Bapak Ibu. Air susu iblis ini. Satu kata buat saya Bapak Ibu, terlalu. Kalau ada laki-laki macam gini, ini dipetir aja kan? Iyalah, masa ya iya dong. Oke Bapak Ibu, jadi udah. Karena IMF-nya masih di pacar saya bilang pacar saya telepon lah pacar saya. Yang peang maksudnya. Ya. Apa jadi nggak kita gini ini teman saya ngajakin ini segala macam, udahlah berangkatlah ya kan, berangkatlah segala macam ya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu saya bilang saya nggak bisa berangkat tetap, tapi pacar saya udah desak, daripada diganggu mending kita berangkat. Tetapi saya bilang saya nggak tetap mau berangkat ya. Kenapa? Karena satu saya bilang saya nggak suka seminar. Yang namanya anak teknik itu kan nggak suka seminar Bapak Ibu ya, take action maunya ya, maunya di lapangan. Itu anak teknik Bapak Ibu ya, anak teknik udahlah kamu datanglah. Saya bilang tidak, saya tidak mau datang. Padahal pacar saya udah setuju. Saya nggak ada motor. Saya bilang begitu ya. Memang pada saat itu saya nggak punya motor. Ada motor GL Pro Bapak Ibu sekalian. Gerakan lutut profesional ya. Jalan kaki. Jalan kaki Bapak Ibu ya. Pacaran jalan gini. Romantis banget Bapak Ibu. Romantis banget pada saat itu. Ya. Pacaran di bus kayak gini. Pacaran 2. Akhirnya 2 tahun pacaran, tangannya besar sebelah. Apalagi yang udah bertahun-tahun naik bis. Bayangin, coba cek Pak tangan kanan Anda Pak. Jangan-jangan udah besar sebelah. Di bus suka banget orang naik bus itu. Kenapa? Karena fitness alami Pak. Sampai tiduran di bus. Suka banget hidup susah. Heran saya Pak. Bukan Anda yang di luar loh, bukan. Oh Anda semua di sini enggak salah maksudnya. Ya, akhirnya udah, saya bilang, saya nggak punya motor. Pak Iwan Palo sama Pak Nurusan bilang, tenang, tutup mulutmu. Ini motor, setahu saya yang satu itu cuma pinjam motor teman, yang satu cuma naik sepeda. Sok-sokan, gaya-gayaan Bapak Ibu mau pinjamin motor. Ya tapi karena saking ngototnya Bapak Ibu pengen ngajak saya Bapak Ibu. Akhirnya dipinjamin lah saya motor. Akhirnya kita berangkat ke pertemuan tersebut. Pokoknya istri saya bilang kayak gini, pokoknya kita nggak usah lama deh. Pokoknya setelah kita nyampe di depan ruangan, kita say hi aja sama mereka. Oh iya ya, say hi aja. Oh iya, mungkin kita say hi aja terus kita pulang. Habis kita pulang, kita makan malam lagi. Wah, saya bilang makan malam. Ya udah, miskin-miskin gini punya harga diri Bapak Ibu. Kesan pertama saya Bapak Ibu setelah masuk di pertemuan seperti ini Bapak Ibu, bukan masuk di pertemuan, baru di depannya aja Bapak Ibu, saya itu udah kaget-kaget. Saya bilang ini Tuhan, pertemuan alam goib ini Tuhan. Iya Bapak Ibu, bayangin baru di depan aja banyak orang pakai jas, petantang petenteng. Kalau ketemu Bapak Ibu, kalau orang biasa ketemu oke, salaman. Kalau mereka enggak Bapak Ibu, yang dulu-dulu tuh, weh apa kabar, sukses, set. Oh, saya bilang ini pertandingan tinju apa pertandingan bola ini? Kayak gini. Jadi pas turun dari bis, banyak yang turun dari bis terus sukses. Kayak gitu saya bilang ampun deh, masa seminar kayak gini ini. Dari awalnya aja saya sudah negatif Bapak Ibu. Saya udah pasang aksi tuh. Ini pertemuan apa nih? Saya pasang aksi Bapak Ibu. Saya udah pasang kuda-kuda pada saat itu. Saya bilang ini pertemuan pasti nggak benar. Ini pasti penipuan. Ini pertemuan alam goib ini pasti. Karena saya nggak dapat mereka di depan Bapak Ibu. Saya masuklah ke pertemuan tersebut.
Alangkah kagetnya saya masuk ke pertemuan Bapak Ibu. Pas saya masuk, acara baru mau dimulai. Namanya prosesi itu, musiknya itu Bapak Ibu. Bum, 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 bum. Jantung bum, 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 bum. Bayangin Bapak Ibu. Anak teknik Bapak Ibu. Ya, anak teknik. Saya bilang, ini Tuhan, pertemuan apa ini kayak gini. Katanya vision seminar, katanya seminar kok kayak gini. Orangnya jingkrak-jingkrak Bapak Ibu. Semua berdiri di kursi semua Bapak Ibu pada saat itu. Ya, ada sekitar 700-an orang, 800-an orang. Ya, berdiri di kursi. Akhirnya kita lewat pantat semua Bapak Ibu. Bayangkan. Saya bilang ini gak jelas pertemuannya ini. Ya, MC-nya masuk. Wah, apa kabar semuanya? Baik. Kita sambut kayak gitu. Saya bilang ini tinju apa seminar? Ya, saya bilang ini tinju apa seminar? Saya kasih tahu sama istri saya bilang nggak tahu ini apa. Pokoknya kita anu aja deh, enjoy aja. Oke, ya kita enjoy. Ya, akhirnya kita duduk, Bapak Ibu duduk paling depan dan mereka ngelihat kita, weh sini. Saya bilang mati kita nggak bisa keluar kita nih. Saya bilang duduk paling depan. Ya mereka di depan gini Bapak Ibu, mereka di depan kayak gini. Yo, musiknya pada saat itu saya ingat sekali itu aserehe, ha rehe, orang semua joget itu aserehe, ha rehe, nah kayak gitu. Saya bilang ini orang gila ternyata di Jogja banyak juga. Ya. Udah, akhirnya Bapak Ibu. Saya masuk duduk, mereka duduk paling depan. Mereka tos-tosan gini. Tos, datang prospekan kita. Yes, tos. Nah, akhirnya kayak gitu kan. Akhirnya udah, saya duduk di depan kayak gini kan, di depan kayak gini. Mereka itu ketawa-ketawa Bapak Ibu di depan gini. Tapi tiap 5 menit lihatnya ke belakang, ada nggak? Oh, ada. Jadi takut saya lari Bapak Ibu pada saat itu. Ya, Anda bayangkan. Pertemuannya nggak benar. MC-nya Bapak Ibu, ada yang menyala HP-nya harus dibanting semuanya. Saya bilang, ini apa? Tapi saya langsung tersenyum lagi. Kenapa? Karena saya tahu saya nggak punya HP gitu loh kan. Itu kondisinya. Iya Bapak Ibu. Itu pun pertama kali saya punya HP, itu pacar saya yang belikan. Matre. Cowok metropolis Bapak Ibu. Iya. Udah susah dapatin pacar, harus sombong dikit, betul nggak? Iya, inilah minum air susu iblis tadi Bapak Ibu. Ya. Akhirnya udah. Akhirnya ya sampai di pertemuan kayak gitu. Mereka ketawa-ketawa. Kita enjoy aja Bapak Ibu. Maksudnya gini, dari awal kita defense tapi kita ikutin aturan mainnya. Jadi orang berdiri kita berdiri, orang tepuk tangan kita tepuk tangan. Kenapa? Kalau kita kayak gini, kan nanti dikira gogon Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi pas orang lain semangat, tepuk tangan semua, terus kita duduk di bangku kita kayak gini. Apa ini? Kan nanti hati-hati dikira gogon. Udah miskin, motor kreditan, mirip gogon pula. Kan lucu toh? Ada nggak seperti itu? Nggak ada, di luar Pak. Di sini nggak ada, besok join bintang 3 semua kok besok. Ya. Kayak gini. Kita nggak mau kayak gitu Bapak Ibu, kita nggak mau dibilang gogon pada saat itu. Ya akhirnya kita ikutin semangatnya. Istri saya bilang ini pertemuan apa? Saya bilang nggak ngerti ini pertemuan apa. Ya sama-sama nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Kami cuma melihat, kami cuma membunuh waktu ya pada saat itu. Ya kami nggak jam segini, cepat dong habis. Nah untungnya saya ditahan pada saat itu, untungnya saya diawasin Bapak Ibu pada saat itu. Ya kenapa? Karena berkat pertemuan tersebut Bapak Ibu, ya 2,5 tahun saya penerima reward dan 4 tahun saya menjadi seorang silver lion Bapak Ibu. Berkat pertemuan tersebut Bapak Ibu sekalian. Yang membuat saya klik, yang membuat saya termotivasi saling menjalankan bisnis ini. Pembicaranya bilang kayak gini Bapak Ibu sekalian. Pembicaranya pada saat itu gagap. Gagap pun bisa, saya bilang, gila gagap aja bisa, gimana saya tampanan pempesona seperti ini. Pasti lebih bisa dong. Iyalah. Akhirnya udah pas dia bilang kayak gini, saya tidak peduli mau Anda join atau tidak join terserah Anda. Saya bilang begini, saya bilang nggak peduli dia join atau nggak join terserah. Kayaknya seolah-olah dia bicara dengan saya Bapak bisa. Negatif, ya kan? Negatif. Kesindir motor kredit, kesindir segala macam, seolah-olah kayak saya yang dibicarakan. Padahal banyak sekali orang yang negatif. Itulah orang negatif, apa-apa dibilang negatif. Ya kayak gitu. Banyak orang negatif yang mati Bapak Ibu sekalian. Serius, beneran. Ya, pas tetangganya beli sofa, stroke. Pas tetangganya terima mercy, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya,
Bayangkan, ya, nggak bisa lihat orang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Banyak sekali yang seperti itu, bener nggak? Ya, akhirnya udah, saya nggak peduli dengan kamu. Dia bilang begitu, saya nggak peduli, mau Anda join di Tiansi kek, mau Anda nggak join di Tiansi, Tiansi akan tetap besar. Tiansi adalah kapal besar yang akan membawa banyak orang yang akan terima mercy. Dia ngomong kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Dia ngomong gitu, saya bilang, kayaknya dia ngomong sama saya ini. Soalnya dia nunjuk-nunjuk ini Bapak Ibu. Saya nggak peduli dengan Anda. Saya nggak peduli, ya. Kalau diruntut-runtut, kayaknya diruntut, kayaknya kena jidat saya juga ini. Kayaknya saya deh, kayaknya dia tahu saya negatif ini kan. Nah saya bilang, saya nggak peduli, mau Anda sukses, mau nggak sukses. Tapi dia bilang kayak gini, mau Anda join, nggak join, Tiansi akan tetap besar. Itu yang membuat saya klik. Ya, dia liatin, dia terima rewardnya Bapak Ibu, ini saya terima reward. Dia ngomong kayak gitu, ini saya terima reward, saya akan menjadi kebanggaan keluarga, saya akan menjadi kebanggaan ibu saya. Terus ditunjukin fotonya sama ibunya ngantar naik haji Bapak Ibu. Ini saya berhasil menghajikan orang tua saya, langsung saya netes air mata saya Bapak Ibu. Ya kenapa Bapak Ibu? Karena itu intinya di situ, dia dapat kliknya saya. Anda tahu Bapak Ibu, saya kuliah di Yogyakarta, itu sebenarnya Anda bayangkan, orang tua saya itu pegawai negeri tamatan SMA, ibu saya pegawai negeri tamatan SMA, mau kuliahin di Yogyakarta itu butuh puluhan juta Bapak Ibu sekalian. Nah kalau mau dipikir logika, nggak logika Bapak Ibu sekalian. Ya jadi logika kayak gimana? Di Sulawesi sana itu adalah kewajiban orang untuk naik haji, kewajiban orang tua untuk naik haji. Jadi harus naik haji, jadi semacam kewajiban turun-temurun lah untuk naik haji. Tanah ibu saya yang dipakai tabung pas bapak saya sama ibu saya pensiun itu untuk naik haji, itu dipakai untuk anaknya kuliah di Yogyakarta. Itu yang membuat saya klik, saya bilang, ya ampun, alhamdulillah saya dikasih jalan ini, saya bilang. Kalau saya nggak dikasih jalan ini, kapan saya bisa menghajikan orang tua saya? Karena apa? Saya punya utang yang satu besar sekali Bapak Ibu. Tanah bapak sama ibu yang mereka pengen setelah anak-anaknya semua selesai, semua sukses, terus mereka naik haji, itu tanahnya itu dijual untuk anaknya kuliah di Yogyakarta. Saya klik pada saat itu Bapak Ibu. Saya bilang, yes, sekarang Tiansi nomor 1. Ya, pokoknya dulu dari negatif Bapak Ibu, jadi positif gara-gara pertemuan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kan udah di jauh-jauh hari, bagi Anda yang sudah member, jauh-jauh hari dikasih tahu, bawa banyak orang di pertemuan yang namanya Vision Seminar. Kenapa? Orang yang negatif itu jadi positif dan jadi silver line Anda nantinya 4 tahun ke depan Bapak Ibu. Kalau Anda bawa banyak orang di pertemuan ini Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya keluar Bapak Ibu sama pacar saya. Wah tahu pacaran kan. Wah kayaknya ini kehidupan kami ini cerah ya. Karena selama itu mendung ya. Gak jelas. Ya akhirnya begini saya bilang sama Pak Iwan Palo sama Pak Nursam, yes terima kasih. Wah, mereka cuma berdua ketawa, yes 485.000. Wah. Iya, jadi kayaknya saya itu mangsa gitu loh Bapak Ibu, ditarik. Kayak yes, saya klik yes. Saya sudah mau buat daftar nama, saya udah mau presentasi orang, saya bilang pokoknya Vision Seminar 2 bulan ke depan saya harus bawa banyak orang ini, pokoknya saya pengen jadi bintang 8 secepatnya. Pada saat itu Bapak Ibu, jadi dalam kepala saya pengen jadi bintang 8. Jadi tidak pernah terpikirkan oleh saya, susahnya di bintang 4, 5, 6, 7 Bapak Ibu, tidak pernah terpikirkan. Dalam prinsip saya, kalau dia bisa bintang 8, saya pun pasti bisa jadi bintang 8. Apapun harga yang harus saya bayar, apapun harga yang harus saya bayar. Ya akhirnya Bapak Ibu semangat 45, bos saya udah bayangin tuh, wah punya BMW, wah punya rumah, wah punya ini segala macam. Tapi pas saya sampai kos, saya buka pintu kos, nah, saya lihat di situ di kos saya mikir, ini apa yang harus digadai ini? Saya bilang kayak gitu Bapak Ibu, yang ada kasur sama obat nyamuk. Apa yang mau digadai ini? Jual diri nggak mungkin. Siapa yang mau ngambil kayak gini Bapak Ibu, bener nggak? Iya kan? Nah kayak gitu. Nah akhirnya Bapak Ibu saya pikir, ini apa yang mau digadai? Akhirnya yang namanya orang sukses punya 1001 macam cara buat sukses Bapak Ibu kan? Justru karena saya nggak punya duit, makanya saya join di bisnis ini. Justru saya nggak punya apa-apa, makanya saya join di bisnis ini. Justru karena saya miskin, makanya saya join di bisnis ini. Bukannya hal-hal tersebut menjadi kendala kita Bapak Ibu. Banyak yang bilang, saya nggak punya duit. Terus sampai kapan nggak punya duit? Teman saya Bapak Ibu 4 tahun yang lalu di presentasi bareng saya, sama. Alasannya bareng, satu nggak punya duit, satu nggak punya duit. Tinggal bedanya apa? Beda sudut pandang. Sudut pandang dia mengatakan kalau nggak punya duit adalah masalah. Tapi kalau saya nggak punya duit adalah tantangan saya supaya saya join, supaya 4 tahun ke depan uang tidak jadi masalah bagi saya. Kan seperti itu. Beda sudut pandang, beda kepala.
Nah pada saat itu sampai sekarang Bapak Ibu, saya presentasi Bapak Ibu, tahu nggak apa jawaban dia? Nggak punya duit. Terus sampai kapan kok nggak punya duit? Selama-lamanya. Aduh, menu-menuhin bumi aja yang kayak gitu kan Bapak Ibu. Bener. Nyusahin ngutang pula. Akhirnya udah saya cari Bapak Ibu, saya buat daftar nama Bapak Ibu, ya daftar nama peminjaman uang maksudnya. Daftar nama ini, tante ini, pinjam. Orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses. Orang gagal punya 1001 macam alasan buat gagal. Akhirnya Bapak Ibu saya bilang, saya akan join. Ya, itu yang tepuk tangan gak punya duit pasti itu. Supaya dia semangat. Yes. Tuhan merestui Anda semuanya ya. Supaya cepat dapat duitnya. Ya. Akhirnya Bapak Ibu saya dapat juga. Dapat. Yang namanya bisnis itu kan butuh modal, betul enggak Bapak Ibu? Kita bisnis es cendol aja modalnya banyak sekali. Mana mau bisnis pecel lele atau bisnis apapun pasti butuh modal. Di bisnis ini itu sebenarnya Bapak Ibu, 2 juta itu Bapak Ibu, itu bukan modal, tapi ditukar produk. Produknya itu sangat berguna sekali. Anda tahu tidak produk Cina itu dahsyatnya seperti apa Bapak Ibu? Walaupun Anda nggak join, produknya tetap jalan. Produknya tetap akan bicara, karena apa? Banyak orang yang tersembuhkan melalui produk Tiansi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, akhirnya saya dapat Bapak Ibu, akhirnya saya join Bapak Ibu. Pada saat itu di bintang 3. Setahu saya komitmen itu 0 atau 100%. Ya, saya nggak mau bintang 1 Bapak Ibu. Bintang 1 hidup segan mati tak mau. Yang ketawanya keras bintang 1 tuh. Ini lagi nih, yang bintang-bintang 1. Yang bikin menu-menuhin checklist Tiansi itu ya bintang 1 itu Bapak Ibu. Udah nggak punya omset penggembira. Kalau pemimpin-pemimpin Anda di depan ini disebut leader, kalau Anda yang bintang 1 ya cheerleader, penggembira. Ore, dia bisa. Malu Pak. Ngomongnya Mercy, BMW. Bintang berapa Pak? 1. Malu. Ada yang bintang 1, jangan angkat tangan, malu. Malu dengan diri Anda. Satu kata buat Anda Pak, terlalu. Oke Bapak Ibu sekalian, nah saya mau bintang 3 Bapak Ibu sekalian. Ya samalah Bapak Ibu sekalian, perjuangan saya di awal, oke Bapak Ibu saya pengen memperlihatkan saya di awal menjalankan bisnis ini seperti apa. Simsalabim, Pak minta fotonya Pak, eng. Nah ini yang Pak Luis bilang tadi, jaga dompet. Oh ya betul. Anda lihat tangan saya kan di belakangnya Pak Luis kan? Itu gini Bapak Ibu. Kayak gitu. Ini Anda nggak lihat karena diambil, makanya setengah badan, makanya itu perang-perangan saya. Wah, kayak gitu. Ya. 1 Jet Li, 1 Fuyung Hai. Pak, saya ini bukan pelawak loh Pak. Capek-capek saya seperti ini terus Anda nggak join. Satu kata buat Anda Pak. Tatap mata saya. Oh. Dua-duanya senyum. 1 senyum kemenangan, 1 senyum kenistaan. Anda lihat. Dari jarak sana, di paling pojok, Anda sudah tahu yang miskin dan yang kaya yang mana, Anda udah ngerti. Udah tahu. Ya. Wah, itu belum baunya Pak. Anak teknik lingkungan bau limbah Pak. Makanya Pak Luis itu tahan napas itu. Baik itu. Bayangkan, anak teknik lingkungan ada 8 orang, Pak Luis itu. Untung Pak Luisnya nggak mati pada saat itu. Ada lagi nggak? Oke, foto lagi. Jadi anak-anak teknik lingkungan yang bawa limbah semua Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya semua sudah terima mercy sekarang Bapak Ibu sekalian. Ya. Anda lihat.
Oke, akhirnya Bapak Ibu, saya join di bisnis ini ya sama lah Bapak Ibu, penolakan. Ya banyak sekali yang nolak. Nggak bener, dicuci otak sama Pak Iwan Palo sama Pak Nursam kamu itu. Masuk sektenya mereka, berhasil mereka menghipnotis segala macamnya. Itu berhasil Bapak Ibu semuanya. Ya akhirnya udah saya nggak peduli lagi. Saya punya impian Bapak Ibu. Ya saya punya impian yang sangat besar pada saat itu. Tapi banyak sekali yang nolak pada saat itu. Terutama teman-teman dekat saya. Istri saya pun nggak ridho pada saat itu. Gak setuju. Dia bilang pokoknya daripada kamu gak ada kegiatan mending kamu jalanin Tiansi. Seperti itu. Tapi yang namanya di otak dia itu gak ada yang seperti ini. Otaknya multi level apa segala macam gak ada Bapak Ibu. Ya dia tetap dalam pendirian dia. Dia tetap pengen duduk di belakang meja pada saat itu. Ya saya karena faktornya satu Bapak Ibu pada saat itu. Saya kepepet. Saya pengen kaya itu aja. Sebenarnya pada saat itu akhirnya saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Oh banyak sekali yang nolak Bapak Ibu. Banyak sekali yang bilang lu muka macam lu. Ya yang nolak-nolak itu terutama orang-orang dekat. Entah ibu, entah bapak, entah pacar. Nah itu yang nolak-nolak yang deket-deket. Bukannya sebenarnya mereka tidak tahu bisnisnya, mereka cuma belum terlalu tahu informasinya secara dalam. Mereka butuh bukti sebenarnya. Kalau Anda sudah bisa buktikan, mereka yang di depan Anda Bapak Ibu yang akan mensupport Anda. Kalau Anda sudah punya buktinya, ya mereka yang akan ada di depan. Teman-teman dekat saya Bapak Ibu pada saat itu, teman-teman seperjuangan saya Bapak Ibu. Ya teman-teman seperjuangan saya pada saat itu bilang, muka macam lu, terima Mercy, ngaca, terima BMW, ngaca lu. Saya telanjang lari alun-alun kidul. Kalau lu terima Mercy atau terima BMW, telanjang lari alun-alun kidul. Jadi alun-alun kidul Bapak Ibu, kalau Anda sudah pernah ke Jogja ada alun-alun kidul. Itu malam minggu rame sekali, benar nggak? Nah seperti itu, dia telanjang lari-lari di situ, dia bilang Bapak Ibu, kalau lu terima Mercy, lu terima BMW, gua telanjang lari alun-alun kidul. 16 September kemarin Bapak Ibu, saya coba kontak dia Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya punya hajatan besar di alun-alun kidul. Saya siapkan lampu-lampu seperti itu Bapak Ibu. Set di alun-alun kidul, ada seseorang yang telanjang lari di depan, di belakang Mercy saya. 1, 2, 3 lari. Toeng, 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 toeng. Kalau dia berhenti, saya tabrak sama Mercy saya Bapak Ibu sekalian. Maksudnya gini, belum apa-apa udah negatif duluan. Banyak gak orang seperti itu Bapak Ibu? Atau Anda? Enggak, Anda udah insaf ya, besok join bintang 3 kok. Iya kan? Nah, banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Akhirnya apa? Saya telepon dia Bapak Ibu. Saya telepon dia 081, terus saya angkat telepon. Terus dia bilang gini, jurusan yang Anda tuju sedang ketakutan. Banyak sekali kan yang seperti itu kan? Banyak. Ya, belum apa-apa udah segala macam. Bibirnya bisnis apa? Bisnis multi level. Langsung gitu. Ya, banyak sekali orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Dan dulu banyak sekali teman-teman. Tapi saya nggak peduli Bapak Ibu. Hidup saya, bukan hidup mereka. Hidup saya, bukan hidup mereka. Saya udah melihat bisnis ini besar. Saya udah melihat buktinya. Apalagi yang saya tunggu. Saya cuma tanamkan dalam kepala saya. Mereka menolak bukannya serta-merta mereka menolak. Mereka butuh bisnis ini Bapak Ibu. Siapa yang gak butuh kaya? 4 tahun gitu loh. 3 tahun, 2 tahun gitu loh. Terus simsalabim kaya. Siapa yang gak mau? Siapa yang gak butuh sehat Bapak Ibu? Dan Tiansi menawarkan 2 itu. Kesehatan dan kesejahteraan. Siapa yang gak mau? Cuman informasinya belum jelas ke merekanya. Nah, kondisi pada saat itu akhirnya udah. Dia tolak, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, ada lagi yang nolak saya Bapak Ibu. Tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas saya tawarin presentasi Bapak Ibu. Terus dia bilang kayak gini. Orang tua, 40 tahun ke atas. Om sudah 7 kali masuk multi level nak. Wah, semua om gagal. Wah. Gagal bangga om. Hati-hati dicek Bapak Ibu. Apa yang salah Bapak Ibu? Justru dengan kesalahan Anda dulu, Anda bisa belajar Bapak Ibu sekalian. Dengan bisnis ini, bisnis ini Bapak Ibu, banyak sekali sudah mencetak orang yang sukses. Udah 126 lebih Mercy sama BMW yang dibagikan di Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun. Bukti apa lagi? Apalagi yang Anda cari Bapak Ibu, tinggal Anda pilih di depan. Anda tinggal lihat Mercy-nya semuanya. Cuma pertanyaannya kapan Mercy Anda, betul tidak?
Iyalah, masa ya dong. Bapak Ibu, nah kayak gitu. Jadi gagal bangga. Ada lagi nih Bapak Ibu. Cewek nih yang biasa kayak gini. Pas di presentasi, 5 menit di presentasi, 3 jam jelekin dirinya sendiri Bapak Ibu. Stop, saya nggak bisa, saya punya anak, saya begini. Tok! Saya nggak bisa, saya ini, saya kerjaan saya banyak, saya ini, saya nggak seperti Pak Louis, saya nggak seperti, pokoknya 3 jam itu jelekin dirinya sendiri Bapak Ibu, bayangin. Saya bisa Bapak Ibu, para pemimpin Anda itu bisa, leader-leader Anda ini di sana bisa, kalau kita bisa Anda pun pasti bisa Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang salah. Nah sekarang, pertanyaan satu saya Bapak Ibu, saya kan siapa? Saya kan siapa? Tumbuh-tumbuhan? Oh enggak kan? Satu spesies kita Bapak Ibu. Saya punya kelemahan, Anda punya kelemahan. Saya punya kelebihan, Anda punya kelebihan. Saya 4 tahun bisa terima mercy, Anda pun 4 tahun bisa terima mercy Bapak Ibu sekalian. Enggak ada yang salah Bapak Ibu. Jadi semua orang bisa, semua orang bisa, semua orang bisa. Yang penting punya kemauan untuk berubah. Itu aja kuncinya. Tiansi itu bukan kami yang hebat, tapi Tiansinya yang luar biasa. Unicornnya yang dahsyat Bapak Ibu sekalian. Unicorn banyak sekali mencetak orang-orang sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Kendaraan kita itu sudah tepat Bapak Ibu. Anda bayangkan Bapak Ibu, Anda tahu Schumacher Bapak Ibu? Schumacher sama Ferrarinya, terus Bajuri sama bajainya. Lomba balap siapa yang menang? Schumacher lah, betul enggak? Ya kan Schumacher menang, tapi coba pindah. Bajuri naik Ferrari, diajarin Schumacher naik bajai, siapa yang menang? Bajuri lah. Masa Bajuri dong? Kan bisa mikir Bapak Ibu. Iya kan? Tapi wah, Pak, terlalu banyak tapi. Mau merubah hidup tapinya terlalu banyak. Ya, kalau mau merubah hidup harus komitmen Bapak Ibu. 0 atau 100%. Seperti tadi Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali yang nolak Bapak Ibu. Ya akhirnya Bapak Ibu, saya ke bintang 4 selama kurun waktu 2 minggu Bapak Ibu. Pada saat itu saya bintang 4. Saya ingat sekali Bapak Ibu. Pada saat itu gedung ini itu jadi kenangan bagi saya. Dulu saya lihat Pak Naga, Ibu Livia, Ibu Veve itu terima BMW-nya Bapak Ibu. Di ruangan VIP itu Bapak Ibu. Saya dulu masih bintang 4, masih culun-culunnya, masih kayak seperti tadi itu. Saya lihat, enak sekali ya di ruang VIP. Wah, suatu saat saya seperti itu. Di ruangan ini pun saya duduk di ujung. Di sini saya duduk. Jadi daerah ini pas saya lihat, saya bilang ya Allah, tempat ini yang memotivasi saya dulu sehingga saya gila-gilaan menjalankan bisnis ini. Kenapa? Berkat pertemuan ini Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya bisa terima mercy saya bisa di VIP itu Bapak Ibu. Saya kenang dulu masa-masa dulu saya Bapak Ibu. Ya, waktu ada seperti ini, saya masih teriakin orang, tapi saya bilang suatu saat saya akan seperti mereka, suatu saat saya akan seperti mereka, suatu saat saya akan seperti mereka. Oke Bapak Ibu sekalian, bintang 4, 2 minggu pada saat itu Bapak Ibu, ya kenapa saya gila-gilaan seperti itu Bapak Ibu? Ya karena saya nggak punya duit, karena saya orang nggak punya. Justru karena kita orang nggak punya, makanya kita gila-gilaan jalanin bisnis ini. Bukannya karena nggak punya, aduh saya nggak punya motor, aduh saya nggak punya duit, aduh biaya operasional terlalu ini. Justru karena Anda miskin, Anda nggak punya, makanya Anda gila-gilaan menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Bukannya hal itu dijadikan alasan. Banyak sekali orang bilang, oh dia enak, dia udah punya mobil. Oh iya dia enak, dia udah punya motor Bapak Ibu. Anda tahu tidak Bapak Ibu? Kapan Anda mau merubah nasib? Kapan Anda mau meninggikan derajat keluarga Anda kalau Andanya seperti itu? Andanya seperti itu. Terus Anda sombongnya lagi di bisnis ini. Saya nggak mau jalan. Bisnis apa nih? Kalau Anda cucunya Raja Fat, nggak apa-apa Anda tolak bisnis ini Pak. Kalau Anda udah punya semuanya Pak. Anda seperti Bill Gates, nggak masalah Pak. Kalau Anda anaknya Bill Gates, Anda tolak bisnis ini. Nah sekarang pertanyaan saya, Anda siapa Pak? Siapa? Widodo. Berani-beraninya Anda tolak bisnis ini Pak. Satu kata buat Anda Pak. Udah miskin, motor kredit, masih di rumah mertua indah, berani-beraninya nolak bisnis ini. Hebat sekali Pak. Kayak gitu. Jadi
Banyak sekali orang, bintang 5, 1,5 bulan. Di bintang 5 saya udah bisa beli motor. Dulu saya ingat sekali, saya sempat tunjukin sama Pak Luis motor saya dulu. Legenda, Mas Iwan bilang, ini loh Pak Luis, 1,5 bulan bisa beli motor. Saya bilang, yes. Tapi Pak Luis nggak nengok gitu loh. Ngapain lu baru bisa beli bebek gitu loh kan. Ya, akhirnya bintang 6, ya 4 bulan Bapak Ibu, bintang 7, pada saat itu 1 tahun, saya di bintang 6 ke 7 saya agak susah. Ya, kenapa? Karena saya tidak mengikuti sistem. Ya, saya nggak pakai unicore, saya nggak teachable sama upline, saya nggak pakai pertemuan. Nah, akhirnya bintang 7 saya, jaringan saya itu banyak yang berhenti, banyak yang pindah multi level lain. Tapi saya nggak peduli Bapak Ibu. Orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses. Orang gagal punya 1001 macam alasan buat gagal. Mau downline saya berhenti semua, cuman ada 1 diamond di situ, itu adalah saya Bapak Ibu sekalian. Itu prinsip saya pada saat itu Bapak Ibu. Akhirnya saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu, saya jalankan terus menerus Bapak Ibu. Akhirnya April 2006 saya break menjadi seorang bintang 8. 5 bulan kemudian saya diumumin jam setengah 12. Kebetulan ada Pak Luis pada saat itu, Pak Luis yang ngumumin. Setengah 12 tanggal 30 Agustus saya diumumin kalau saya salah satu penerima Mercy di Jakarta dari 40 Bapak Ibu. Yes! Anda bayangkan Bapak Ibu, perjuangannya Bapak Ibu luar biasa. Tapi pas setelah kita impact maju di panggung, semua penolakan itu nggak ada artinya Bapak Ibu sekalian. Nggak ada artinya Bapak Ibu, justru itulah apa kita untuk berjuang di bisnis ini. Bapak Ibu sekalian, dari perjalanan saya menjalankan bisnis ini, ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan orang-orang. Ya, kita bahas satu-satu dari peringkat yang tertinggi. Bisnis ini tidak real, itu opini orang. Bisnis ini tidak real. Coba aja Anda teriak sekarang. Bisnis ini tidak real. Teriak aja Pak. Mau dipukulin 10.000 orang Anda yang ada di sini. Ini emang alam goib gitu. Nggak real. Apalagi kalau Anda datang Agustus Bapak Ibu. 100.000 orang kumpul keluarga besar Unicore yang ada di situ Bapak Ibu sekalian. Itu bilang nggak real. Real Bapak Ibu. Apanya Anda tanya? Perusahaannya. Anda tinggal siapin uang 10 juta Anda ke Cina. Lihat perusahaannya Bapak Ibu. Real Bapak Ibu, bagaimana kalau perusahaannya bangkrut? Ya ampun, bangkrut. Lu PT mana Pak? Cabang Bekasi? Oh cabang Tangerang. Ada multinasional gitu perusahaannya yang Anda masuk ini? Multinasional gitu? Terus Anda waktu pertama kali masuk sebagai karyawan di perusahaan itu nggak ada tanya, selamat Pak Anda keterima kerja. Ya, stop. Sebelum Anda yang ngomong, Pak manajer, sebelum Anda terima saya kerja, saya mau tanyakan sama Anda. Bagaimana kalau perusahaanmu bangkrut? Emang kayak gitu? Kalau Anda tanyakan seperti itu Pak, belum apa-apa udah ditendang Anda Pak. Perusahaan Tianxi itu ada di 203 negara lebih Pak sekarang Pak. Ya 203 negara lebih, 200 lebih Pak. Sekarang saya tanya, perusahaan Anda berada di mana? Perusahaan kami di Indonesia diresmikan oleh Presiden negara pada saat itu. Perusahaan Anda siapa yang resmikan? Widodo. Oh Pak RT Widodo. Bisa-bisanya Anda mengecam Tianxi seperti itu Bapak Ibu. Satu kata buat Anda Bapak Ibu. Anda bisa bedakan dong yang besar dan yang kecil. Betul tidak? Iya kan? Buktinya ada. Perusahaannya besar. Di Indonesia udah masuk lagi banner store-nya. Supermarket multi level. Dan perlu dicatat Bapak Ibu, supermarket multi level itu adalah supermarket multi level pertama Bapak Ibu. Di jagat persilatan multi level Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama, bisnisnya tidak real. Yang kedua, gengsi. Ini banyak nih yang bilang nih, gengsi. Malu. Apa kata mertua saya? Ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu, enakan mana? Gengsian mana? Hidup bergengsi mana? Karyawan naik motor atau penjual obat naik Mercy? Gengsian mana tuh Bapak Ibu? Karyawan naik motor atau penjual obat naik Mercy? Mending saya dikatain penjual obat Bapak Ibu naik Mercy daripada karyawan. Ya enggak? Benar enggak Pak? Hidup di bawah telunjuk. Anda tahu karyawan itu hidup di bawah telunjuk Bapak Ibu. Set. Kamu pergi sana. Set. Kamu balik. Set. Berpuluh-puluh tahun. Bayangin, Anda nggak kasihan tuh sama diri Anda sendiri? Istri saya aja kerja di Jakarta Bapak Ibu 3 tahun 3 penyakitnya. Gimana yang udah 10 tahun? Saya nggak tahu deh penyakit Anda apa semua. Ya kan? Nah seperti itu, jadi coba Anda pikirkan masak-masak Bapak Ibu sekalian. Nah
Ada yang kedua, gengsi tidak profesional. Donald Trump, Hermawan Kertajaya, Paul Zellpizer, Robert T. Kiyosaki, di semua buku-bukunya, ya, Renal Kasali bilang bisnis ini bisnis bagus. Bahkan sebuah bukunya, The Next Trillion, Paul Zellpizer mengatakan multi-level marketing adalah marketing intelektual. Robert T. Kiyosaki mengatakan orang-orang yang saya temui selama perjalanan saya berbisnis, orang-orang yang paling profesional adalah orang-orang yang bergaul di bisnis multi-level marketing. Mereka itu ngomong kayak gitu. Donald Trump itu bilang bisnis itu very good. Donald Trump bilang bagus. Nah sekarang Donald Trump itu adalah salah satu orang terkaya di Amerika. Robert T. Kiyosaki, Paul Zellpizer yang datang ke Indonesia di Gelora Bung Karno. Terus Renal Kasali, Hermawan Kertajaya bilang bisnis ini bagus. Tetangga Anda di samping yang orang termiskin nomor 2 di Jakarta itu bilang bisnis ini jelek. Yang Anda percayai mana tuh? Salah satu orang terkaya di Amerika atau orang termiskin di Jakarta? Yang ini bilang, salah satu orang terkaya di Amerika ini bilang bisnis ini good. Dia bilang sama Anda melalui bukunya. Terus tetangga Anda bilang, lu mau kemana? Pakai jas. Mau ke Istora ya? Dicuci otak kamu tuh sama ini impian muluk-muluk. Pok gitu ya. Sekarang yang Anda percaya mana? Tetangga Anda atau Donald Trump? Siapa yang Anda percaya Bapak Ibu? Ya iyalah. Masa ya iya dong? Orang yang bilang bisnis ini aja udah gini. Apalagi yang ngikut. Lebih gini lagi kan? Iya, gengsi. Terus ada juga Bapak Ibu, satu ilustrasi yang saya kasih Anda. Di koran Kompas itu ada informasi buka lowongan pemulung. Gaji 40 juta per bulan. Dapat mobil operasional Mercy. 3 tahun ke depan pasif income 100 juta per bulan. Kira-kira banyak gak orang ngelamar jadi pemulung Bapak Ibu? S1, S2, S Tongtong, Esmeralda, Esteban Cambiaso itu akan ngelamar jadi pemulung Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, bukan pekerjaannya gitu loh, please deh. Tapi apa yang pekerjaan tersebut bisa berikan kepada kita, betul tidak? Ada apa dengan multi level kalau 2 tahun ke depan anak Anda bisa sekolah di tempat nomor 1 di Jakarta? Ada apa dengan multi level kalau 2 tahun ke depan orang tua Anda bisa naik haji? Ada apa dengan multi level kalau 2 tahun ke depan Anda bisa punya rumah yang sangat megah sekali? Ada apa dengan multi level? Apa yang salah dengan multi level Bapak Ibu sekalian? Toh halal Bapak Ibu sekalian. For people who like helping people. Anda bergabung di bisnis ini, Anda nggak akan sukses kalau Anda belum mensukseskan orang lain Bapak Ibu sekalian. Ya. Anda bayangkan orang seperti Pak Luis Bapak Ibu sekalian. Ya. Di bawahnya karena ada Pak Luis ada 400 orang yang punya penghasilan 40 juta di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Anda bisa bayangkan tidak? Justru orang lebih respect dengan orang-orang yang mau mensukseskan orang lain Bapak Ibu. Ketimbang sukses sendiri. Dengan bisnis ini Bapak Ibu, lepas gengsi Anda. Saya tahu Bapak Ibu, saya tahu di awal perjuangannya akan sangat sulit sekali. Tetapi untuk sebuah perjuangan hidup Bapak Ibu, untuk hal untuk merubah nasib Bapak Ibu. Nyawa pun taruhannya Bapak Ibu. Hidup itu cuma satu kali itu harus terbaik Bapak Ibu. Minimal untuk keluarga kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada lagi yang bilang nih, materialistis. Materialistis. Banyak sekali yang bilang, Tiansi itu materialistis. Anda lihat tidak tadi iklan-iklannya Unicard? Bantu orang lain. Sekarang saya tanya sama Anda Bapak Ibu. Kira-kira Anda bisa bantu orang tidak kalau piring Anda kosong? Bapak Ibu, salah satu ulama terkenal Bapak Ibu mengatakan di bukunya, saya tidak mau kaya, tapi saya harus kaya. Dengan saya kaya, saya bisa berbagi ke orang lain Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita kaya kita bisa berbagi dengan orang lain Bapak Ibu. Sekali lagi saya kasih tahu dengan Anda. We talk about business, we talk about money Bapak Ibu. Alright? Yes. Australian. Cinta Laura. Ada orang bilang, dia bilang gini. Saya nggak butuh uang, yang penting hati. Ya ampun, saya nggak butuh uang, yang penting hati saya tentram. Bayangin kalau ibunya masuk rumah sakit gara-gara stroke, terus dia datang ke dokter. Dok, ibu saya stroke. Itu. Dokter lihat, saya nggak punya uang dok,
Tapi saya punya hati, Dok. Emang kayak gitu, Pak? Saya nggak butuh duit, uang bukan segalanya. Berhenti kerja kalau uang bukan segalanya. Saya nggak punya, berhenti kerja Pak kalau uang bukan segalanya. Anda bilang uang bukan segalanya Bapak Ibu, tapi Anda kerja dari pagi sampai malam, berpuluh-puluh tahun hanya untuk mengharapkan slip gaji. Anda bilang uang nggak penting? Satu kata buat Anda Pak, terlalu. Hebat sekali Pak. Ada yang materialistis apa segala macam. Nah kalau mamanya orang tua Anda naik haji terus Anda datang ke ONH, Pak orang tua saya mau naik haji Pak, kan? Saya nggak punya duit, ini daun Pak, kasih. Terus yang jaga ONH bilang, ini batang, silakan cangkok. Emangnya ini zaman dahulu kala, zaman purba? Butuh duit Bapak Ibu, hepeng. Fulus. Anda mau naik angkot atau naik busway, Anda bilang saya nggak punya duit, saya punya cinta. Pok. Anda mau makan di warung, saya nggak punya duit, saya punya cinta. Uang bukan segalanya Bapak Ibu. Tapi saya tanyakan sama Anda, jiwa kita ini kan manusia semua tuh, ya kan? Kita kan nggak ada yang tumbuh-tumbuhan di sini, ya. Kecuali yang nggak mau join ya cek, ya tumbuh-tumbuhan atau manusia, ya. Kan gak enak kalau bilang yang satunya lagi kan, terlalu kasar kayaknya. Mending tumbuh-tumbuhan, lebih lembut. Kan ada 3 tuh Pak, manusia, tumbuh-tumbuhan, sama kan, itu. Nah, kan gak enak kalau saya bilang, emangnya Anda, gak mungkin kan? Mending saya bilang emangnya Anda tumbuh-tumbuhan, lebih lembut. Padahal nusuk, set. Iya. Uang bukan segalanya, materialistis. Bapak Ibu, anak kita sekolah, mamanya kepengen anak kita itu sekolah di tempat yang paling bagus, playgroup di tempat yang paling bagus, susu terbaik, pelajaran yang terbaik Bapak Ibu. Banyak sekali Bapak Ibu sekolah-sekolah yang tidak bisa orang jangkau Bapak Ibu. Hanya dengan uang banyak orang bisa jangkau sekolah tersebut. Harusnya kita sadar dengan hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Anda egois, Anda tidak terima bisnis ini karena gengsi. Bagaimana dengan istri Anda? Bagaimana dengan keluarga Anda Bapak Ibu? Anak Anda itu udah kelas 6 SD, mau masuk SMP, mau segala macamnya. Emang Anda udah punya perencanaan gitu? 5 tahun ke depan harus jadi seperti apa? Kan Anda nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Sedia payung sebelum hujan Bapak Ibu. Rezeki itu kita tidak tahu datang dari mana saja Bapak Ibu. Siapa tahu hari ini adalah jalan yang Tuhan kasih untuk memudahkan Anda Bapak Ibu sekalian. Menguntungkan yang di atas, ini yang keempat. Kamu yang enak, saya yang sepet. Gitu dulu saya Bapak Ibu. Bisnis menguntungkan yang di atas. Banyak gak yang bilang seperti itu? Oh ini nguntungin yang di atas, ini di atas yang enak. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Anda belanja di warung, mau makan karena lapar gitu loh kan? Lapar, pas sampai di warung, Anda lihat penjual warung. Terus Anda bilang, jangan-jangan kalau saya beli, dia yang untung nanti. Gak jadi ya? Gak jadi. Terus Anda mau beli pulsa tuh, karena pulsa Anda sudah habis. Ya kan? Biasa kan yang mahasiswa yang pulsa-pulsa 5 ribuan, ada ya? Ada ya Pak? 5 ribuan? Ya soalnya kita udah nggak gitu-gitu lagi Bapak Ibu. Beda kasta kita sekarang ya. Dulu 5 ribuan Bapak Ibu. Sekarang beda. ATM Bo. Nah, seperti itu. Terus Anda beli pulsa karena pulsa Anda sudah habis. Anda beli. Pas Anda beli terus Anda bilang, kalau saya beli pulsa kayaknya dia yang untung tuh. Akhirnya Anda pakai mesin ketik Bapak Ibu. Akhirnya kembali ke zaman dahulu kala pakai merpati. Terbang kiri kanan. Terus mungkin Anda ke sebuah toko, celana dalam Anda mungkin udah sobek. Anda mau beli celana dalam tuh Bapak Ibu. Karena mau ke VS gak ada celana dalam. Ya. Ada satu, tapi dijemur basah kemarin. Karena hujan, gak sempat diangkat. Ya. Anda mau beli celana dalam, terus pas Anda sampai di toko, terus Anda lihat gini, penjual tokonya. Jangan-jangan kalau saya beli celana dalam, dia yang untung tuh. Akhirnya Anda datang ke VS gak pakai celana dalam Bapak Ibu sekalian. Win-win solution Bapak Ibu. Orang yang mengundang Anda untung. Welcome to the real business. Kalau bisnis yang satunya pahala, nggak apa-apa deh saya ngajak kamu supaya saya terima pahala. Emang kayak gitu Bapak Ibu? Saya nggak apa-apa deh, saya ikhlas kok.
Enggak, orang yang mengundang Anda itu untung juga, tapi Anda untung juga gitu loh Bapak Ibu. Win-win solution, sama-sama untung. Itulah bisnis. Jadi jangan berpikiran Bapak Ibu kalau mamanya nanti di atas yang diuntung. Enggak. Marketing plan di Tiansi, bahkan Bapak Ibu itu bisa Anda menyalip upline Anda di atas. Misalnya mamanya Anda bintang 5, Anda bisa jadi bintang 6, 7. Banyak kok, Anda tanyakan sama orang yang mengundang Anda. Banyak sekali yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya siapa yang kerja keras lebih keras, dia dihargai lebih banyak. Di multi level Tiansi Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian. Terus ada lagi yang bilang, itu kan dia. Saya kan, siapa? Itu kan dia. Saya kan, siapa? Tumbuh-tumbuhan? Enggak kan? Kita sama-sama manusia Bapak Ibu. Kita sama-sama pemimpin di muka bumi ini. Makhluk tertinggi yang diciptakan oleh Tuhan adalah manusia Bapak Ibu sekalian. Kalau kami bisa Bapak Ibu sekalian. Kalau kami bisa, Anda pun pasti bisa. Di sana, di sana, di sana. Semua orang pasti bisa Bapak Ibu. Karena sudah ada garisnya. Kami, pemimpin Anda di depan, kenapa bisa sukses di bisnis ini? Karena kami mau bertahan lebih lama Bapak Ibu. Ya kami mau terima apapun konsekuensinya. Apapun harga akan kami bayar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami kepepet. Itu aja kondisinya. Waktu kami udah gak ada sama keluarga. Makanya kami jalanin bisnis ini. Supaya kami punya waktu sama keluarga Bapak Ibu. Uang kami gak ada. Nah itu yang membuat kami besar Bapak Ibu sekalian. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu. Kenapa kami bisa besar duluan? Kenapa kami bisa menjadi silver lion duluan? Bronze lion, bintang 8, silver lion, bahkan Paulus menjadi diamond. Karena kami orang yang pertama kali tahu tok. Coba kalau kita sama-sama tahu kemarin, 4 tahun kemarin, 5 tahun kemarin Bapak Ibu. Kira-kira sama-sama kita berdiri Bapak Ibu. Anda dan saya berdiri sebagai silver lion Bapak Ibu sekalian. Cuman udah kodratnya Bapak Ibu sekalian. Cuman mau kapan lagi Bapak Ibu? Kapan lagi Anda mau ngambil kesempatan ini? Waktu yang tepat adalah sekarang Bapak Ibu. Memang dalam perjalanannya Bapak Ibu, di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang berhenti, banyak orang yang gagal, tapi banyak juga yang sukses Bapak Ibu sekalian. Orang-orang sukses di bisnis ini bukannya dia hebat. Dia cuma mau bertahan lebih lama Bapak Ibu. Dia cuma mau bertahan lebih lama. Dia cuma mau bertahan lebih lama. Dia cuma mau bertahan lebih lama Bapak Ibu. Bagi Anda yang distributor, Anda yang sudah member, saya cuma kasih sampaikan satu pesan untuk Anda Bapak Ibu. Untuk sebuah kebanggaan hidup, nyawa taruhannya Bapak Ibu. Hidup cuma satu kali. Satu kali itu harus berarti Bapak Ibu. Harus berarti untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Bagi Anda yang sudah menjalankan bisnis ini, yang lagi berdarah-darahnya di bisnis ini, saya cuma bilang sama Anda cuma satu hal Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Saya tahu sekarang Anda lagi pahit-pahitnya di bisnis ini. Saya paham Bapak Ibu. Saya paham Anda lagi ditolak-tolaknya orang sekarang Bapak Ibu. Saya paham istri Anda lagi tidak setuju sekarang. Saya paham. Karena kami pun pernah mengalami hal itu. Saya cuma bilang satu hal Bapak Ibu. Bertahan lebih lama. Bertahan lebih lama. Bertahan lebih lama. Bertahan lebih lama. 2 tahun, 3 tahun. Anda akan menjadi penerima mercy Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Ada 3 hal. Kalau Anda mau menjalankan bisnis ini, yang harus Anda pegang teguh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kerja keras Bapak Ibu sekalian. Kerja keras pakai otot Anda. Pakai fisik Anda Bapak Ibu. Jiwa raga. Anda kerja keras dengan fisik Anda Bapak Ibu. Yang kedua, kerja pintar dengan otak Anda. Pakai unicorn. Ikuti upline Anda. Ikuti orang yang mengundang Anda. Ikuti sistemnya Bapak Ibu. Unicorn sudah punya jalan-jalannya. Unicorn sudah punya pos-posnya. Kalau Anda masih pos 3, Anda akan diantar ke pos 4. Kalau Anda sekarang di 4, Anda akan diantar ke pos 5, pos 6, pos 7, dan pos 8. Orang-orang upline Anda itu sudah menunggu Anda di posnya masing-masing Bapak Ibu. Unicorn sudah punya alat bantunya Bapak Ibu. Unicorn membuat orang yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mampu jadi mampu, yang tidak tahu menjadi tahu Bapak Ibu. Kita punya Unicorn dan Tiansi Bapak Ibu. Perusahaan yang sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian. Anda bekerja keras Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, kerja ikhlas. Kerja ikhlas, serahkan semuanya sama yang di atas Bapak Ibu. Serahkan semuanya, apapun keputusannya, apapun yang Anda dapatkan. Ya, upline paling tinggi yang bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin adalah yang di atas Bapak Ibu. Mungkin sekarang Anda lagi susah-susahnya Bapak Ibu. Anda minta sama yang di atas. Success is a journey, not a destination Bapak Ibu. Sukses itu adalah perjalanan, bukan takdir Bapak Ibu sekalian. Bukan takdir. Anda bisa Pak. Saya cuma kasih tahu sama Anda Pak.
Ada dua mimpi yang indah dan mimpi yang buruk. Coba Anda bayangkan kalau Anda seperti ini terus. Keluarga Anda seperti ini terus. Kapan orang tua Anda bisa naik haji, Pak? Kapan Anda bisa bayar utang? Kapan Anda bisa punya waktu untuk menyaksikan anak Anda besar, Pak? Waktu Anda habis di jalan. Anda sebel sekali. Kok ini ke kantor, ada ini, nggak bisa senang, nggak ada freedomnya. Anda begitu sangat sebel sama bos Anda, Bapak Ibu sekalian. Tapi tiap hari lihat muka bos Anda terus. Katanya Anda sayang, anak Anda lagi lucu-lucunya. Tapi waktu Anda habis di kantor sama bos Anda, pertanyaan saya yang lucu siapa Bapak Ibu sekalian? Anak Anda apa bos Anda? Kan lucu kalau Anda menghabiskan waktu di kantor Bapak Ibu. Di Jakarta itu kota yang enak sekali Bapak Ibu kalau kita banyak duit, benar? Kalau kita nggak banyak duit Bapak Ibu, macet diterobos, nggak ada pilihan lain. Udah tahu, oh ada teman saya di Jakarta, dia bilang, jam sekian, dia tahu Bapak Ibu, jam sekian sampai jam sekian itu jam macet. Jam sekian sampai jam sekian ini pokoknya jalan ini macet. Pokoknya ini segala macet. Tapi tetap dilewatin pada saat jam seperti itu. Tetap. Kenapa? Karena dia tidak punya pilihan. Harus. Kalau enggak dia dipecat. Saya kasih tahu Bapak Ibu satu hal kepada Anda. Anda bekerja tahunan, belasan tahun, puluhan tahun hanya untuk membangun bisnisnya orang lain. Membangun asetnya orang lain. Sekarang saya tanyakan sama Anda, kapan Anda memulai membangun aset Anda sendiri Bapak Ibu sekalian? Kapan Anda memulai membangun aset Anda sendiri Bapak Ibu? Banyak buku yang mengatakan, kalau mau miskin dalam kondisi yang, kalau mau pensiun dalam kondisi yang miskin, pensiun dalam kondisi employ. Anda bayangkan banyak bukti Bapak Ibu, orang-orang udah pensiun, habis dari pensiun, akhirnya dia kerja lagi nyambi. Kenapa? Karena anaknya belum selesai. Saya tanyakan sama Anda, Pak, kepengen gak menikahi orang yang paling Anda cintai secepatnya Bapak Ibu? Kepengen gak ingin membahagiakan orang yang paling Anda sayangi secepatnya? Anda tahu tidak Bapak Ibu? Ibu-ibu semuanya, kebahagiaan itu, waktu pertama kali suami Anda nikahin Anda, itu dia bilang apa? Saya akan bahagiakan Anda lahir maupun batin. Dalam hati aja jawabnya. Sekarang Anda sudah bahagia belum? Banyak orang bilang bisnis ini materialistis Bapak Ibu. Tetapi perceraian terjadi 99% karena faktor ekonomi Bapak Ibu sekalian. Ya, 99% perceraian terjadi karena faktor ekonomi. Hari ini saya berada di kota ini Bapak Ibu. Saya bukan mau mencuci otak Anda. Saya pulang sebentar, posisi saya tetap. Saya kerja lagi, besok saya harus ke Balikpapan, terus saya harus ke Palu lagi. Saya kerja lagi di Tiansi, saya harus kejar peringkat-peringkat berikutnya Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk Anda Bapak Ibu, bukan untuk saya. Tapi pertemuan hari ini itu untuk Anda Bapak Ibu. Pertemuan hari ini untuk Anda bisa merubah hidup. Untuk Anda menjadikan hari ini sebagai momentum kebangkitan kita Bapak Ibu sekalian. Indonesia 100 tahun Bapak Ibu. Bukan saya mau bersikap sok nasionalis Bapak Ibu sekalian. 100 tahun Indonesia bisa Bapak Ibu. Pertanyaan saya, bisa apa Bapak Ibu? Bisa ngutang. Bisa apa? Apa yang bisa Anda kasih Bapak Ibu? Kebanyakan orang demo segala macam. Ya nggak apa-apa. Ada posnya masing-masing. Tapi salah satu cara untuk kita membantu negara kita adalah apa Bapak Ibu? Dengan kita dulu yang kita bantu Bapak Ibu sekalian. Kita bantu diri kita sendiri dulu, baru kita bisa bantu keluarga kita. Kita bantu keluarga kita sehingga kita bisa bantu daerah kita. Kita bantu daerah kita sehingga kita bisa membantu negara kita Bapak Ibu. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita Bapak Ibu, tapi tanyakan apa yang kita bisa berikan kepada negara kita Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Boleh sakit hati, nggak apa-apa, itu hak kita. Tapi dalam posisi BBM naik lagi nanti, apakah kita dalam posisi seperti ini, atau kita mungkin dalam posisi yang sudah siap menerima kenyataan hidup? Saya nggak tahu pemikiran Anda seperti apa. Saya nggak tahu apakah bisnis ini waktu untuk keluarga Anda, uang untuk keluarga Anda, untuk negara Anda, untuk agama Anda. Apakah berharga tidak Bapak Ibu? Saya nggak tahu. Anda mau meninggal dalam kondisi apa? Saya nggak ngerti. Dalam pikiran Anda saya nggak ngerti. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi hari ini, jadikan hari ini sebagai momentum untuk kita bisa bangkit Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menceritakan sedikit mengenai kenapa saya gila-gilaan menjalankan bisnis ini. Ditolak saya nggak peduli, panas saya nggak peduli, semuanya saya nggak peduli Bapak Ibu sekalian. Saya tidak peduli. Ya, kenapa? Karena saya punya keluarga. Waktu saya pertama kali positif dengan bisnis ini, disinggung mengenai orang tua saya Bapak Ibu. Senakal-nakalnya saya, secuek-cueknya saya terhadap hidup. Kalau disentil mengenai orang tua, siapapun Bapak Ibu, siapapun. Dan saya pengen tunjukin kepada Anda, untuk siapa saya menjalankan bisnis ini. Ini alasan utama saya
Kenapa saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu sekalian? Ini alasan yang membuat saya, kenapa saya sampai gila-gilaan menjalankan bisnis ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin Bapak Ibu. 2 orang tua saya masih sehat, masih hidup. Bapak saya pensiun di 2006, tapi dia pensiun dengan bahagia sekali. Kenapa? Karena anaknya yang pertama sudah bisa jadi kebanggaan orang lain. Ini istri saya Bapak Ibu. Sebelum orang percaya dengan saya kalau saya sukses, istri saya ini adalah orang yang paling pertama dengan saya. Percaya dengan saya kalau kamu pasti sukses. Kamu jalankan bisnis ini, kamu pasti sukses. Orang yang pertama kali percaya Pak. Orang yang mendampingi saya, dari saya orang yang tidak punya. Dari saya bukan apa-apa Bapak Ibu, yang tidak dianggap sama sekali. Orang ini yang mendampingi saya Bapak Ibu. Orang ini yang mendampingi saya. Orang yang dipilih Tuhan oleh saya Bapak Ibu untuk mendampingi saya akan jaga beliau sampai mati Bapak Ibu. Apapun saya lakukan untuk pendamping hidup saya ini Bapak Ibu. Saya di setiap vision seminar saya selalu bawa ini Bapak Ibu. Tapi nggak tahu kenapa setiap bercerita mengenai keluarga saya selalu meneteskan air mata. Kalau saya belum bisa ngasih apa-apa Bapak Ibu, mungkin saya sekarang masih dalam kondisi amarah. Tapi sekarang Bapak Ibu, kalau Anda tanyakan apa yang saya dapatkan sekarang, rahmat yang Allah kasih ke saya melebihi daripada apa yang saya bayangkan Bapak Ibu. Luar biasa. Saya nggak pernah kebayang jadi seperti ini Bapak Ibu. Istri saya saksi sejarah hidup. Bagaimana waktu saya hujan-hujan, saya ingat sekali Bapak Ibu, nggak ada duit, orang tua saya nggak bisa ngirimin. Saya nangis Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan nggak adil. Saya bilang orang lain bisa kuliah dengan enak, tapi saya kok nggak bisa seperti itu. Saya sampai berpikir, Tuhan tidak adil Bapak Ibu. Tapi justru karena hal-hal tersebut itu yang membuat saya menjalankan bisnis ini gila-gilaan Bapak Ibu. Ini orang mendampingi saya Bapak Ibu. Tanggal 26 kemarin Bapak Ibu, saya baru beliin rumah untuk istri saya Bapak Ibu. Harganya hampir 1 miliar. Atas nama istri saya orang gak punya Bapak Ibu. Saya orang gak ada. Kalau Anda lihat Abdi Swardin sekarang, 4 tahun yang lalu gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Hidup pun gak dianggap Bapak Ibu. Tapi melalui perantara bisnis ini Bapak Ibu, dengan perpanjangan dari tangan yang di atas Bapak Ibu, saya pun bisa membuktikan kepada dunia, kalau saya bisa Bapak Ibu. Kalau saya bisa. Saya bisa bercerita mengenai kesuksesan saya Bapak Ibu, di depan 10.000 orang Bapak Ibu. Saya mampu Bapak Ibu, saya mampu, saya bisa. Kalau saya bisa Bapak Ibu, Anda pun pasti bisa. Percaya sama saya Bapak Ibu, Tuhan tidak tidur Bapak Ibu. Tuhan tidak tidur. Saya akan persembahkan hal-hal yang terbaik untuk istri saya Bapak Ibu sekalian. Waktu saya bintang 8, istri saya alhamdulillah resign kerja Bapak Ibu. Waktu saya bintang 7, saya ngelihat istri saya kerja, saya sakit hati sekali Bapak Ibu. Saya datang ke Jakarta, jam 5 subuh udah keluar Bapak Ibu. Kebetulan rumah kami di Pondok Gede, kantornya di Bekasi Bapak Ibu. Jam 5 subuh udah keluar, malam jam 8 baru pulang. Jam 5 subuh udah keluar, malam jam 8 baru keluar Bapak Ibu. Padahal kami baru nikah Bapak Ibu 1 minggu, tapi kami pisah-pisahan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami punya tujuan hidup Bapak Ibu. Karena kami ada harga yang harus dibayar dari sebuah kemenangan Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya bintang 8, saya bilang sama istri saya, kamu berhenti kerja, mau mengabdi sama bos dapat rezeki, dapat uang, atau mengabdi sama suami dapat pahala Bapak Ibu sekalian. Ya, akhirnya istri saya sekarang mendampingi hidup saya. Dia di samping Bapak Ibu, terus menerus Bapak Ibu. Itulah arti pernikahan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Di usia saya yang masih 30 tahun, saya sudah merasakan kehidupan yang bukan semata-mata kita berbicara hanya uang, bukan Bapak Ibu. Tapi kasih sayang, cinta, yang hanya kita bisa dapatkan dari komunikasi. Dan komunikasi itu yang bisa kita dapatkan dari apa Bapak Ibu? Bertemu. Sekarang coba tanyakan Bapak Ibu, bagaimana keluarga Anda? Anda yang suami, nggak kasihan Pak lihat istri Anda kerja juga Pak? Istri itu nggak seharusnya kerja Pak. Harusnya dia di rumah menikmati dari apa yang kita punya Pak. Ini istri saya Pak, ini keluarga saya. Alhamdulillah saya sampai berdoa kepada yang di atas ya Tuhan. Sebelum bapak saya mendapatkan semua yang dia inginkan, saya minta jangan dipanggil dulu. Saya pengen memberikan semuanya untuk keluarga saya. Pak, dulu saya cerita satu secret kepada Anda. Saya cerita suatu rahasia kepada Anda. Pada saat itu saya lagi kejar-kejaran Mercy di bulan Mei Pak. Saya bintang 8 new baru ya. Saya April baru break menjadi bintang 8, tapi Agustus harus sudah dibagikan Mercy lagi. Saya kejar-kejaran pada saat itu Pak. Bapak saya cuma bilang satu, doa ibu itu paling luar biasa sekali mujizat. Doa ibu itu paling luar biasa sekali mujizatnya. Akhirnya Pak, saya terima Mercy saya. Bapak saya
Orang yang tidak pernah saya lihat menangis seumur hidupnya, Pak. Tapi waktu saya terima mercy, Pak, orang tua saya bilang, Pak, saya bangga punya anak seperti kamu. Saya bangga punya anak sambil menangis, Pak. Orang tua saya bisa menangis bangga dengan saya bisa buktikan sama dunia, Pak. Kalau saya pun bisa, Pak. Orang tua saya dan ibu saya, alhamdulillah kami udah daftarkan orang tua kami untuk naik haji, Bapak Ibu sekalian. Beserta keluarga kami. Beserta mertua kami udah daftarkan semua untuk naik haji. Karena itu impian terbesar kami, Bapak Ibu. Itu nazar kami. Kami tidak akan berhenti di sini, Bapak Ibu. Tapi kami ingin melihat penghasilan miliaran, Bapak Ibu, di bisnis ini. Kenapa? Karena kami tahu Tuhan itu menggantung rezeki lebih daripada sekarang, Bapak Ibu sekalian. Makanya kami akan kerja keras di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Ini ibu saya, ini bapak saya, ini adik-adik saya. Adik-adik saya kuliah, semua saya yang tanggung, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa menjadi kebanggaan keluarga. Saya bisa renovasi rumah orang tua saya, Bapak Ibu. Saya bisa beliin bapak saya mobil. Bapak saya nggak pernah sejarahnya dari 78 pengabdi sampai sekarang naik mobil itu nggak pernah, Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan bisnis ini walaupun dia nggak tahu naik mobil, tapi dia bisa bilang sama orang-orang. Dia bilang itu mobilnya anak saya. Itu mobil yang dikasih oleh anak saya. Saya bangga sekali punya anak saya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan Anda semuanya? Bapak Ibu, coba foto ini kita ganti dengan keluarga Anda. Coba Anda bayangkan foto ini Anda ganti dengan keluarga Anda. Anda ganti dengan foto istri Anda ganti dengan foto adik-adik Anda, kakak Anda, cucu-cucu Anda ganti semua. Anda bisa bercerita seperti ini, Bapak Ibu. Di depan 10.000 orang. Seorang manusia belum dianggap manusia kalau dia belum bisa bercerita mengenai kisah kesuksesannya, Bapak Ibu sekalian. Makanya banyak sekali orang-orang yang sudah purnawirawan segala macam buat buku autobiografi. Tapi di Tiansi, Anda gak perlu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Anda cukup menjadi pemenang, Anda bisa impact di panggung, Anda bisa bercerita tentang kehidupan Anda kepada semua orang. Kalau Anda itu bisa, Bapak Ibu sekalian. Ya. 80% semuanya udah terpenuhi sedikit demi sedikit, Bapak Ibu. Keluarga kami menjadi keluarga Tiansi sekarang. Keluarga Tianser. Ya, keluarga kami luar biasa sekali. Dulunya bapak saya negatif sekali dengan saya, Bapak Ibu. Tapi dengan bisnis ini, Bapak Ibu, saya menjadi kebanggaan, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu apa yang dalam kepala Anda, Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang dalam pikiran Anda. Tapi melalui perantara bisnis ini, Bapak Ibu, saya sampai bilang sama Anda, rahmat yang Tuhan kasih ke saya melebihi daripada apa yang saya bayangkan, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Anda? Saya nggak tahu, apakah Anda masih pengen susah seperti ini terus, Pak? Hidup di bawah telunjuk, Pak. Walaupun Anda sakit, Anda harus tetap masuk kerja, Pak. Hidup Anda dihina kiri kanan, tapi Anda masih harus terus seperti itu, Pak. Saya nggak tahu, apa dalam pikiran Anda? Saya nggak tahu. Bagaimana keluarga Anda, Pak? Saya nggak ngerti. Bagaimana waktu yang Anda bagi ke keluarga Anda? Saya nggak ngerti. Tapi Anda bayangkan kalau Anda berhasil di bisnis ini, Pak. Banyak yang Anda bisa dapatkan, Pak. Banyak sekali. Bukan cuma materi yang Anda dapatkan, Pak. Tapi kebanggaan, Pak. Kebanggaan sebagai seorang pemenang. Itu yang Anda akan dapatkan melalui perantara bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya punya sedikit cerita, Bapak Ibu. Saya punya kisah. Ada seorang pertapa dan seorang murid, Bapak Ibu sekalian. Seorang murid ini dia tukang mengeluh. Dia suka sekali mengeluh. Ini, kenapa kok hidup saya kayak gini? Kok Tuhan tidak adil? Kok ini segala macam? Dia suka sekali mengeluh. Akhirnya dia datang ke pertapa. Guru, saya ini susah sekali hidup saya. Kenapa kok bisa seperti ini, guru, segala macam? Apa yang kok gini? Orang lain gak susah, kok saya susah? Guru bilang, ambil garam, ambil gelas. Taruh garam di dalam gelas. Aduk, minum. Asin? Asin, guru. Ambil garam, ayo kita ke danau. Taburkan garam itu di danau. Minum air danau. Asin? Enggak. Anda tahu, setiap orang punya masalah masing-masing, Bapak Ibu. Cuman tergantung kepala kita, Bapak Ibu. Tergantung sudut pandang kita memandang, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda berjuang habis-habisan di bisnis ini, Bapak Ibu, Anda akan lalui semuanya, Bapak Ibu. Anda didampingi oleh sponsor Anda, Bapak Ibu. Di tahap 4, tahap 5, tahap 6, tahap 7, tahap 8, bronze line, silver line, dan semuanya. Udah menunggu orang-orang yang tepat, Bapak Ibu. Untuk Anda menjalankan bisnis ini. Jangan takut, Bapak Ibu. Jangan takut untuk merubah hidup, Bapak Ibu sekalian. Itu nyawa taruhannya, Bapak Ibu. Untuk merubah hidup itu nyawa taruhannya, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah takut, Bapak Ibu. Jangan pernah takut. Tuhan di belakang kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah tidur, lihat orang-orang yang berusaha. Kalau Anda mengambil kesempatan ini, Bapak Ibu, saat itu akan datang, Bapak Ibu. Saat itu akan datang.
Saat dimana Anda bisa maju ke panggung, Anda bisa ajak istri Anda, Bapak Ibu, Anda tunjukkan sama semua orang kalau Anda jadi pemenang. Saat itu akan datang, Bapak Ibu sekalian. Saat dimana semua orang akan bertepuk tangan untuk Anda. Saat dimana semua dunia Anda akan menyaksikan kisah kesuksesan Anda, Bapak Ibu sekalian. Jangan putus asa, Bapak Ibu. Saya cuma kasih tahu satu hal. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Hadapi kehidupan. Hadapi kehidupan, Bapak Ibu. Hadapi kehidupan. Tuhan itu maha adil. Lebih baik saya hidup 1 tahun sebagai seorang harimau daripada hidup 1000 tahun sebagai seorang domba. Lebih baik saya hidup 1 tahun sebagai seorang pemenang daripada hidup 1000 tahun sebagai seorang pecundang. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Selamat sore. Sukses buat kita semua.